Undang nomor 7 ya eh, lebih kepada harmonisasi dari perpajakan, tetapi banyak sekali perubahan-perubahan ya yang diikuti oleh eh, peraturan pemerintah KMK ya terkait dengan perhitungan ini. Ya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita mulai dulu dari untuk kelas B dari tengah-tengah. Kalau dari PHP melanjutkan dengan materi yang kemarin minggu lalu ya. Oke, Anda bisa lihat share yang saya kirim. Filenya sudah saya Pak, kirim ke masing-masing kelompok. Sorry, baterainya nih. Ntar ya. Sorry, bentar ya. Baterainya dulu. Oke, ya kita lanjut. Nah, materi yang tidak berubah dengan perpajakan sebelumnya bahwa ada yang namanya PCKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk wajib pajak yang bekerja itu sebesar 54 juta, baik suami ataupun istrinya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Tetapi untuk suami atau istri yang tidak bekerja itu ada sebesar 4.500.000 dan eh, tanggungan anak maupun mertua atau siapapun yang menjadi tanggungan itu sebesar 4.500.000. Nah, dasar inilah yang menjadi dasar untuk penghasilan tidak kena pajak. Dan itu diatur dari undang-undang, diatur melalui PMK nomor 101 tahun 2016. Nah, kita lanjut saja karena ini teori. Nah, di dalam PPh harmonisasi ini khususnya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa secara prinsip satu keluarga yang diaktifasi untuk satu NPWP atau NIK ya. Jadi artinya bahwa ke depan nama NPWP dan NIK itu menjadi satu. Jadi dasar hukumnya adalah tidak lagi menggunakan NPWP tapi juga bisa berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan ya. Yang dulu kita harus mendaftarkan dulu ke kantor pajak, sekarang cukup dengan NIK sudah bisa menjadi aktivasi eh, nomor dalam undang-undang ya. Nah, untuk menentukan NIK atau NPWP ini, maka
boleh memilih di antara tiga. Pertama, suami istri telah hidup berpisah. Jadi kalau suami dan istri yang sudah berpisah, maka jelas bahwa NPWP atau NIK-nya masing-masing, ya. Nomor pajaknya masing-masing. Tapi bisa juga suami istri itu menghendaki masing-masing pihak. Istri punya nomor sendiri, suami punya nomor sendiri, ya. Walaupun dia sudah menikah, karena ada perjanjian pemisahan harta. Kan banyak sih sekarang orang-orang yang suami istri yang memisahkan harta harta kekayaan, ya, yang tidak mau mencampur adukan harta suami dan istri dan berdampak kepada pajak. Maka salah satunya adalah suami istri boleh memiliki nomor sendiri-sendiri. Atau memilih yang ketiga, istri yang memiliki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Ya, kodenya MT. Jadi suami istri boleh mengajukan seperti yang sekarang sudah berlangsung. Suami istri boleh perhitungan sendiri-sendiri atau boleh digabung antar suami dan istri. Nah, kita contohkan dengan ilustrasi ini. Somad Sutrisno ini sebagai karyawan dari CP Fahri Hidayat. Status per 1 Januari 2004, 2024 belum menikah. Jadi statusnya TK, ya. Somad Sutrisno ini tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya dan tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tua sepenuhnya. Jadi kalau lihat kasus ini, maka otomatis Somad Sutrisno ini statusnya adalah dengan TK garing 2, tidak kawin dengan dua tanggungan. Statusnya tidak menikah, tanggungannya kedua orang tuanya. Dalam kondisi ini, ya. Kalau dalam perhitungan tahunan, TK 2 ini setara dengan 63 juta, ya. 54 juta untuk Somad Sutrisno, 9 juta untuk kedua orang tuanya, 4 juta setengah bapaknya, 4 setengah ibunya. Berarti 54 tambah 9. Kalau lihat ke sini, ya. Nah ini, ya. Somad Sutrisno sebagai wajib orang pribadi 54, tambahan tanggungan dua orang, 2 kali 4 setengah berarti menjadi 9 juta, ditambah 54 berarti 63, ya. Tapi kemudian berkembang bulan berikutnya, Somad Sutrisno ini memiliki istri yang bekerja sebagai PNS. Nah, bagaimana kewajiban perpajakannya? Boleh digabung, boleh sendiri-sendiri. Kan lihat statusnya ini. Ya. Boleh dia memilih MT, memiliki menjalankan hak dan kewajiban sendiri-sendiri, maupun disatukan antara suami dan istri. Ya. Berarti dalam kondisi ini di bulan Februari, Somad Sutrisno ini statusnya berubah. Karena dia punya istri dan punya tanggungan kedua orang tuanya, maka berubah menjadi K garing 2. Kawin dengan dua tanggungan. Ya, dalam kondisi 1 Februari 2024. Dalam perjalanan
1 Januari 2025 memiliki istri yang bekerja tadi sebagai PNS dan 2 anak kandung. Jadi ternyata Thomas Sutrisno punya anak dua, kembar, ya, punya 2 anak, anak kandung, kembar, sehingga kewajiban perpajakannya berubah. Yang tadinya TK garing 2 berubah menjadi K garing 2, kawin dengan 2 tanggungan. Sekarang berubah lagi dengan K garing 3. Pertanyaan kenapa keempat? Karena maksimal dalam undang-undang tanggungan hanya 3. Kan tadi kedua orang tuanya 2, anaknya 2, harusnya 4. Ditulis bukan K garing 4, tapi ditulis dengan K garing 3. Itu ya, ilustrasi kasusnya. Jadi saya mulai dari awal di mana belum menikah, kemudian dia punya nikah, menikah, punya anak. Nah, kewajiban di dalam perpajakan ini diatur melalui beberapa undang-undang, yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168, yaitu bagaimana pemotongannya atas penghasilan, kemudian PP Nomor 58 tentang 2003 tentang tarif pemotongannya. Diatur tuh dalam undang-undang. Nah, di dalam PP Nomor 58 2023, pemotongan PP Pasal 21 ini mengenal 2 skema. Pertama, skema tarif progresif. Skema tarif progresif menurut pasal 17 ayat 1, di mana dia harus menghitung PPh pasal 21 disetahunkan, yaitu pada saat bulan Desember, ya. Jadi bulan Desember menggunakan skema tarif progresif pasal 17. Tapi di bulan Januari sampai dengan November dia menggunakan skema tarif efektif. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 itu di awal Januari sampai dengan November menggunakan tarif efektif rata-rata, ya. Sedangkan di bulan Desember itu menggunakan tarif progresif. Nah, yang barunya di mana? Yaitu barunya adalah dalam skema tarif efektif rata-rata. Yang tadinya lakukan dengan tarif disetahunkan, sekarang tidak boleh lagi. Harus menggunakan 2 model. Di bulan Januari dan November sampai November menggunakan tarif efektif yang dihitung per bulan, sudah ketahuan berapa pajaknya. Lalu di bulan Desember dihitung tarif pajak setahun. Nah, ini yang berbeda, ya. Jadi kalau Anda cari buku-bukunya kecuali edisi baru dan itu pun belum menjamin, makanya saya belum punya buku baru, saya belum menulis buku baru, ya karena masih bagi saya itu sangat eh, bimbang, karena percuma saya nulis tapi hanya berlaku 6 bulan, setahun, ya. Nanti kalau sudah konstan baru saya bikin buku dan berlaku minimal 5 tahun, ya. Makanya buku saya belum ada yang terbaru, masih menggunakan yang lama. Nah, bagaimana penggunaan tarif di dalam pemotongan PP Pasal 21 secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan kita bagi pada 3 aspek. Ada yang menggunakan tarif umum, ada yang menggunakan tarif efektif, ada yang menggunakan tarif final.
masing-masing dikenakan berdasarkan hal-hal yang berbeda. Di dalam materi saya ada kekurangan. Tarif umum ini bersinggungan dengan tarif efektif. Sementara di buku di apa PPT saya enggak, ya. Jadi tarif umum ini nanti bersinggungan dengan tarif bulanan. Jadi ada tanda panah dari sini, ya. Anda perhatikan, lalu gerak kursor saya ke sini. Jadi artinya orang yang menggunakan tarif umum juga menggunakan tarif efektif bulanan. Lalu ada tarif yang untuk pasal pinal, pasal 21 pinal. Ini disebut dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, maka menggunakan tarif pinal. Ya. Nah, kemudian ada tarif efektif. Ada tarif efektif harian, ada tarif efektif bulanan. Tarif efektif bulanan ini tergantung kepada PTKP A, grade B, atau grade C. Ya. Jadi untuk melihat grade A, B, dan C-nya, melihat kepada status atau PTKP. Ya. Grade A dengan PTKP TK garing 0, TK tanpa tanggungan, ya, tidak kawin tapi nggak punya tanggungan, kawin dengan punya tanggungan 1 dan 2. Nah, nanti akan dijelaskan di tayangan berikutnya. Ya. Nah, begitupun tarif B dan C ada ketentuannya berdasarkan PTKP atau status wajib pajak. Ya. Baik tarif efektif maupun tarif umum bisa dilakukan untuk pegawai tetap di akhir masa, sementara tarif bulanan di awal masa. Ya. Tarif efektif digunakan untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan. Nah, yaitu penghasilan yang penghasilannya lebih dari 2.500.000 per hari. Termasuk di situ adalah pegawai dewan pengawas atau dewan komisaris. Sementara cara harian adalah tarif yang digunakan untuk penghasilan tidak tetap, tidak teratur, tapi penghasilannya tidak lebih dari 2.500.000 sehari. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat prakteknya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, kita bicara tentang pemotongan pegawai tetap, yaitu orang yang punya penghasilan secara teratur. Hari ini dapat uang, besok yang enggak, itu tidak teratur. Ya, pegawai teratur adalah eh, ada jangka waktu, yaitu 1 bulan. Ya, pasti menerima penghasilan tersebut. Nah, kategori apakah
pegawai itu tetap atau bukan, lihat pada tiga hal. Yaitu apakah pegawai memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian bekerja. Jadi kalau saya bekerja lalu terima uang hari ini besok yang enggak, itu namanya pegawai tidak tetap. Tapi kalau pegawai tetap, hari ini enggak kerja, besok nggak kerja, besoknya kerja, tapi penghasilannya ada. Seperti saya, ya. Nggak ngajar, ada ngajar, tetap mendapatkan penghasilan berupa penghasilan tetap, ya. Karena pegawai negeri. Ada libur, nggak libur, ya, tetap dapat uang yang sama. Karena kalau pegawai tidak tetap kan, berapa hari libur yang nggak dibayar. Tapi kalau pegawai negeri enggak. Tapi ada juga pegawai swasta yang libur pun dibayar, ya, karena sebagai pegawai tetap. Jadi patokannya adalah apakah penghasilannya tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan. Kapan selesainya? Pokoknya kerja dulu. Yang kedua, apakah yang bersangkutan bekerja penuh dari jam 8 sampai jam 4 atau enggak? Saya nih ngajar ke kampus. Ngajar berapa kelas? Oh, dua kelas. Sampai jam 12. Udah saya pulang-pulang. Nggak perlu saya kerja dari jam 8 sampai jam 4. Nggak perlu saya bekerja hari Senin sampai Jumat. Yang penting SK saya 9 SKS minimal. Berarti saya dapat gaji utuh. Berarti saya penghasilannya tetap. Tapi ada juga yang dia harus bekerja penuh. Nah, seperti pegawai administrasi. Kalau nggak kerja, ya mungkin dianggap dia tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan gaji. Jadi kalau pegawai administrasi di kampus itu harus masuk tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 8 masuk, jam 4, jam 5 pulang, ya. Tapi ada juga guru, ya. Guru itu kerjanya penuh, Senin, Selasa, sampai Jumat, jam 7 udah masuk, pulang jam 4. Makanya wajar kalau guru honornya kompensasinya lebih tinggi. Jadi kalau ada pepatah lebih baik jadi guru, ya memang itu yang kewajibannya. Dan kewajibannya ya secara penuh. Beda dengan saya yang bisa masuk, bisa tidak masuk. Kalau nggak ngajar ya nggak usah masuk. Nggak masuk pas ngajar, ya. Tapi tentunya honornya pun lebih rendah dibandingkan yang masuk. Lalu apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak, kesepakatan, perjanjian tertulis, tidak tertulis, memiliki jabatan, ya? Kalau memiliki jabatan berarti dia teratur. Kalau nggak memiliki jabatan ya nggak teratur. Kalau kontrak teratur, kalau nggak kontrak nggak teratur. Kesepatannya gimana? Apa secara tulis atau tidak? Nah, jadi banyak sekali penilaian-penilaian sebagai pegawai tetap atau tidak tetap. Yang jelas, selepas dari pegawai tetap atau tidak tetap, sebagai pegawai punya hak untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dari perusahaan, untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan di sini ada tanda cross, ya, ada tanda kali, ya. Kali itu artinya tidak dikurangi. Kalau di cross berarti ditambah dan tidak ditambah. Contoh di situ, BPJS Kesehatan.
Kalau dibayar oleh pemberi kerja, itu menjadi tambahan penghasilan. Jadi gaji brutonya, gaji brutonya bertambah. Ada jaminan kecelakaan kerja, bertambah gajinya. Ada jaminan kematian, bertambah gajinya. Tapi kemudian iuran pensiun dibayar oleh perusahaan, ya nggak nambah. Karena tandanya kali. Iuran jaminan pensiun ada, nggak nambah. Ya. Karena memang menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Begitupun yang ditanggung karyawan, kalau dia bayar iuran pensiun karyawannya, maka ditanggung oleh karyawan, maka menjadi pengurang penghasilan. Ya, misalkan saya ambil contoh apa ini? Stefanus, ada Stefanus. Betul, Pak. Oke, Stefanus dalam kontraknya mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Ya, dapat asuransi kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja. Maka di gaji Stefanus itu ditambah sebesar jaminan kecelakaan kerja. Ya. Kemudian perusahaan membayar iuran pensiun. Nah, karena dibayar oleh pemberi kerja, maka tidak menambah penghasilan. Tapi kalau iuran pensiun kemudian Stefanus membayarnya sendiri, karyawan membayarnya sendiri, maka menjadi pengurang penghasilan. Ini contoh, ya, ilustrasi tanda bin, tanda cross sama tanda kali. Tergantung tempatnya di mana, redaksinya di mana, ya. Nah, ini kan nanti dalam kasus soal, ya. Karena Kak Stefanus nanti harus bisa menghitungnya, apakah ini menambah atau tidak menambah penghasilan. Nah, mungkin yang lainnya juga diperhatikan, ya, penjelasan ini. Nah, perubahannya ini secara umumnya tinggal baca ini. Saya ingin melihat ininya. Ada tabel lapisan tarif. Kalau dulu, ini masih beberapa sebelum Undang-Undang tahun 2001, ya, PKP atau penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 itu 5%. 50 sampai 250 15%. Tapi kemudian dengan Undang-Undang HPP berubah 0 sampai 60 tarifnya 5%. Tadinya kan 50. Lalu tadinya 50 sampai 250, sekarang 60 sampai 250, tarifnya sama 15%. Dan seterusnya ditambah satu lapisan lebih dari 1 M 35%. Jadi tarif tertinggi PPh ini adalah 35%. Ya, menurut Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini yang harus Anda pelajari, terutama berkaitan dengan tarif efektif bulanan. Ya, ada kategori A, B, dan C. Tadi kan waktu di atas kan ada A, B, dan C. Nah, ini A, B, dan C. Ya, ada ya yang di tengah. Nah, ini A itu kalau statusnya TK garing 0, TK garing 1, K garing 0. Jadi tidak kawin, tidak punya tanggungan.
Tidak kawin punya satu tanggungan. Kawin tanpa tanggungan. K garing nol. Tapi kategori B akan berubah menjadi kategori B kalau tadi kan TK-nya nol, ya, TK 1. Pada saat TK-nya 2, punya tanggungan 2 dan punya tanggungan 3, maka berubah menjadi kategori B. Yang tadi awalnya kawin dengan tidak punya tanggungan, lalu tiba-tiba punya satu tanggungan dan dua tanggungan, maka masuk kategori B. Nah, kemudian ada kategori C. Nah, ini harus hafal, ya. Kalau dalam soal biasanya disebutkan kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, kategori A ini dengan penghasilan brutonya sampai dengan 5.400.000 per bulan, ya. 5.400.000, maka dia tidak akan dikenakan pajak. Tapi kalau dia berada pada rentangan 5.400.000 sampai dengan 5.650.000, maka tarifnya 0,25 dan seterusnya. Makanya saya kopikan ke Anda ini, ya. Dengan status TK 0, TK 1, K 0. Dari mana nih TK 0, TK 1, K 0? Tadi ini dari sini saya jabarkan ke sini. Implementasi. Nanti ada kategori B, kategori C. Beda-beda nilainya. Jadi untuk melihat kategori adalah TK, lihat statusnya. Untuk melihat tarif, lihat penghasilan bruto. Ini misalkan nih, kategori A, TK 0, TK 1, K 0. Dengan penghasilan brutonya 5.400.000 sampai dengan 5.650.000 sama dengan 0,25. Tapi di kategori B, ya, 0,25 itu bukan nilai 5.400.000, tapi dari 6.200.000 sampai 6.500.000. Ya. Tapi statusnya TK 2, TK 3, K 1, K 2. Karena nggak mungkin disamakan kalau dia TK 0 dan TK 1 lalu disamakan dengan kategori B TK 2, TK 3. Karena bebannya bertambah. Ya. Tadi sama 0,25. Tapi PCKP 6,2 sampai 6,5. Kategori C dengan kawin 3 tahunan beda lagi. 0,25 ini mulai dari 6,6 sampai dengan 6,9. Itu dan seterusnya. Ya. Jadi perlu untuk melihat ini. Makanya belajar sekarang lebih repot dibandingkan sebelumnya. Kalau saya sebagai pengajar. Tapi pada saat udah menguasai, ya, lebih mudah. Ya, ada plus minus. Kalau ditanya saya, Pak lebih enak mana ngajar? Iya, enakan ini. Enakan sebelumnya. Implementasi, iya enakan ini. Secara implementasi. Masalah kita harus punya tabel ini. Ya, misalkan tadi Stefanus punya gaji berapa?
Gaji pokoknya maunya gaji bersihnya berapa? UMR aja Pak, misal Ya misal aja berapa gajinya? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Nah, kalau 5 sampai 6 juta ya, bukan 6 lebih kan? Karena harus ada lebihnya atau enggak. Kalau 5 sampai 6 dengan statusnya Stefanus sendiri, ya, lihat di sini. Nah, jadi Stefanus kan kasih eh, status sendiri TK garing nol. Berarti kalau Stefanus punya gaji sekitar 6 juta, ya 6 juta ya, maka tarif pajaknya 0,5. Tapi kalau Stefanus punya gajinya 5.500.000, tarifnya 0,25. Kalau Stefanus gajinya kurang dari 5.400.000, 0%. Gitu. Walaupun nanti Stefanus sudah menikah tapi tidak punya tanggungan. Tetap ini yang dipakai. Tapi kalau ternyata Stefanus ini dengan rentang 56 tadi, ya, tidak akan dikenakan pajak walaupun sudah menikah atau belum menikah tapi punya tanggungan. Karena minimal dia 6,2 itu. Apalagi nanti kawin punya 3 tanggungan, ya. Batasannya ini 6,6. Ini contoh aja. Jadi apakah dia dikenakan pajak atau tidak? Lihat bulanannya berapa. Gaji kotor bulanan berapa? Bukan gaji ya. Gaji kotor bulanan. Karena gaji kotor bulanan kan ada uang makan, ya, uang apa. Ya, tadi kan rentang 56 kan anggaplah gaji kotornya. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Bisa Pak. Ya. Sabrina, bisa dipahami? Kalau saya Pak mau nanya, Ya, silakan Diki. eh ya, saya mau nanya terkait dengan tadi beberapa tarif apa ya, tarif PPh pasal 21 ya Pak. Tadi ada 3 kalau nggak salah. Ada tarif umum, tarif efektif, dan tarif final. Mau coba konfirmasi lagi. eh, jadi kalau untuk tarif efektif itu untuk mereka yang bekerja sebagai freelance gitu ya Pak. Terus kalau yang final itu untuk mereka yang punya penghasilan tetap. Dan kalau yang tarif umum itu buat mereka yang udah pensiunan, Pak, atau bagaimana? Hmm. Enggak, nih. Untuk pegawai tetap, ya, Diki sebagai pegawai tetap di perusahaan X, ya, mendapatkan gaji bulan Januari sampai dengan November. Maka Diki masih menggunakan tarif efektif bulanan. Karena ada dua, bulan harian sama bulanan, harian dan bulanan. Ada tarif efektif bulanan, ada tarif efektif harian. Jadi Diki waktu bekerja di bulan Januari sampai November menggunakan bulanan. Tarif efektif bulanan. Dari mana untuk menentukan gajinya apa tarif pajaknya? Tadi sudah dicontohkan ke Diki. Misalkan balik ke Diki.
Ini saya bolak-balik slide ya, maaf. Diki gajinya berapa sebulan? Itu. Anggap Diki gajinya berapa? 10 juta. Ya, gaji kotor 10 juta. Yang kedua pertanyaannya, setelah tahu gaji kotornya adalah 10 juta, Diki statusnya gimana? Statusnya kawin, punya tabungan atau tidak? Statusnya kawin atau tidak? Mau pilih mana statusnya? Masih belum kawin misalnya Pak. Hmm? Masih Nah, belum ini biar, kawin biar, misalnya. biar kita masuk ke ranah Diki. Maunya status kawin atau tidak kawin? Tidak kawin misalnya Pak. Mau punya tanggungan atau tidak? Hmm, Mungkin tanggungannya dua misalnya. Ya, Tanggungannya dua ini Pak. tanggungan dua. Oke. Tidak kawin, tanggungan dua ya. Oke. Ini tidak kawin tak ada tanggungan nggak di sini? TK 0, TK 1, oh ini ya, satu kan? Iya Pak. Bentar dikit dua kan? Iya. Berarti bukan A, pakai yang B. Nah, TK 2 kan? Oke, ada TK 2. Tidak kawin, punya dua tanggungan. Berarti kategori B. Pertanyaan berikut tadi, gaji dikit tadi berapa? Yang disebutkan 10 juta kan? Iya, misalnya 10 juta Pak. 10 juta pas lah. 10 juta itu rana sini. Berarti tarifnya 1,5%. Berarti pajak Diki itu adalah 1,5% kali 10 juta. Itu loh. Untuk tahu Diki pajaknya berapa? Yaitu menggunakan tarif efektif. Jadi bukan hanya yang sudah pensiun. Oke. Kalau misalnya udah dihitung nih Pak, tarif pajaknya per bulan 1,5%. Berarti nanti diakumulasi gitu Pak, bulan ini Sampai sama bulan November ini. dibayar segitu terus. Oke, oke, Di oke. bulan Desember yang Diki dihitung lagi dengan tarif umum setahun tadi. Gitu. Jadi tadi untuk potongan pertama Januari potongannya 1,5 kali 10 juta. Februari 1,5 kali 10 juta. Maret 1,5 kali 10 juta. Sampai November. Di Desember dihitung kembali. Itu. Nah, pertanyaan itu dulu. Jadi berarti sebagai pekerja Diki nanti harus menghitung dua kali dengan bulanan di bulan Januari sampai November dan tahunan di bulan Desember. Itu implementasi begitu. Hmm, Jadi apakah kategori A, B, C? Lihat status. Lalu apakah tarifnya berapa persen? Lihat gaji kotor. Tadi kan gaji kotor Diki kan 10 juta, 1,5. Tapi waktu gaji Diki sekitar 10,8 juta, berarti potongannya 2%. Bukan 1,5 lagi. Karena penghasilannya adalah 10,8 juta. Tapi kalau digaji dikit 10 juta, masuknya kategori 1,5%. Gitu ya. hmm, Yang lainnya mau juga tolong diikutin walaupun ditanyakan Diki tapi harus dimengerti juga. ya, mau coba konfirmasi lagi Pak. Berarti dalam setahun itu kita menghitung pajaknya dengan dua tarif yang berbeda gitu ya Pak. Kalau untuk tarif Selama efek, tidak ada perubahan. hmm, Tapi pada saat Diki kemudian di bulan Juni ya dapat bonus 15 juta, ya kan? Berarti gaji bulan Juni Diki kan bukan 10 juta, tapi 25 juta. 25 juta mana berapa? Mana ada nggak 25 juta? Nah ini
Berarti tarifnya 9%. Ya. Tapi selama tidak ada perubahan, ya tetap 1,5, 1,5. Oke. Berarti nanti sampai bulan November itu dihitungnya per bulan gitu ya, Pak? Misalnya, Iya, tarif per bulan. nanti di pajak per bulan itu ditambahin apa diakumulasi, ditotalin sampai bulan November gitu ya, Pak? Nah, nanti di bulan Desember dihitung lagi selama setahun itu, Pak. Nanti setelah bulan Desember, pas bulan Desember baru dihitung kembali. Hmm. Oke, oke. Eh, di bulan Desember itu nanti pakai tarif eh, Umum. tarif umum gitu ya, Pak. Nah, gimana caranya nanti kita lihat. Oke, baik, Pak. Kan lihat contohnya dulu, apa ilmunya dulu. Kalau sekarang bisa saya kasih tahu, tapi nanti nggak ngerti. Oke, baik, terima Sekarang kasih, Pak. pertanyaannya adalah bagaimana menentukan tarif dan kategori A, B, C, tarifnya berapa persen. Tadi jelaskan begitu, ya. Damar, ada yang mau ditanyakan? Kalau semisalkan pengusaha Pak, itu berarti tadi kenanya tarif efektif ya Pak, soalnya kan gak nentu gitu ya Pak per bulannya, atau ada pasalnya sendiri untuk mereka. Sebagai wajib orang pribadi atau sebagai badan? Pertanyaannya itu. Kalau sebagai pribadi, berapa gajinya? Kan sebagai pengusaha udah ada gaji, ya. Kalau saya pengusaha eh, tahu tempe, masa nggak dapat gaji? Hanya dari keuntungan. Harus dibedakan antara gaji dengan keuntungan. Biaya operasional kan dari gaji juga. Kalau saya sebagai pengusaha hanya dapat keuntungan, rugi saya. Lalu kehidupan sehari-hari dan selama Senin sampai Sabtu pakai apa? Kan dari gaji, ya. Sebagai pengusaha juga gitu, harus punya gaji dulu. Walaupun kepunyaan sendiri, yang benar begitu. Jangan mentang-mentang Anda direktur, sebebas-bebasnya tanpa mendapatkan gaji. Ah, saya toh itu uang uang saya, punya saya perusahaannya. Itu loh. Bukan masalah itu. Masalahnya usaha itu harus ada hitung-hitungan. Gitu ya. Belum Baik. karyawan. Nah, Jahri, Pak, Iya, Bapak. ada pertanyaan? Mudah-mudahan yang nggak bersuara mengerti ya. Saya menganggapnya Anda mengerti soalnya. Kalau Anda nggak nanya, kalau Anda nanya berarti nggak ngerti. Kalau nggak nanya berarti ngerti. Gitu aja prinsip saya. Tapi saya berusaha untuk membangkitkan Anda untuk bertanya. Terutama yang saya tidak lihat. Seperti misalkan Nur Hidayat. Nah kan kelihatan tuh wajahnya. Ya lagi ganteng, lagi nyisir atau enggak, ganteng enggak. Nah, berarti dia memang kuliahnya serius. Mudah-mudahan serius. Tapi bagi seperti Ganda Anugrah, nggak kelihatan nih fotonya. Oh berarti dia nggak serius. Nah, sampai mendengarkan dari pacaran. Nah gitu ya. Ya mudah-mudahan serius. Oke, mohon maaf ini bolak-balik karena kuliah online begini ya, Bang. Oke, tadi sesuai dengan pertanyaan sahabat tadi.
Nur Hidayat kan. Terkait dengan apa tadi? Terkait dengan Diki ya. Pertanyaan Diki kan ya. Bagaimana bulan Desember? Itu kan pertanyaannya kan. Oke. Iya, Pak. Dengan contoh yang saya buat, ya, supaya Anda bisa perhatian semua. Anggap gaji tadi kan gaji Diki katanya 10 juta. Saya naikkan 11 juta, yang gampang. Yang ada di sini ya. Ya. Nanti kalau nggak ada saya harus mikir lagi nih berapa tarifnya, berapa bukan tarifnya, hitungannya berapa, pakai kalkulator lagi, ya. Kan nggak kayak eh, nggak seperti robot. Nah, kalau ada ini kan bisa langsung. Anggap gaji kotornya 11 juta. Dia statusnya TK garing nol. TK tidak kawin, tidak punya tanggungan. Otomatis kategorinya adalah A. Ya. Nah, melihat TK nol dan kategorinya A, katanya tarifnya 3%. Maka berarti berdasarkan hitungan di bulan Januari itu 11 juta kali 3% berarti 330.000 ya. 330.000 bulan Januari, Februari 330, Maret 330 sampai November 330. Maka pajak yang sudah dibayar oleh Diki 330 kali 11 berarti 3.630.000 sampai bulan November sudah dibayar. Kan nggak mungkin Diki terima uang 11 juta, pasti potong pajak dong. Nanti Diki pengen tahu pajak saya yang sudah dibayar berapa. Nah, anggaplah 11 kali 330 menjadi 3.630.000. Di bulan Desember dihitung lagi gaji bulan Desember 11 juta kali 12. Kan setahun kan, ya. Walaupun tadi Diki sudah menghitung Januari sampai November. Di bulan Desember nggak bisa hanya bulan Desember, harus dihitung setahun. 11 kali 12 menjadi 132 juta. Faktor pengurangnya, kalau tadi kan nggak ada faktor pengurang karena bukan setahun. Apa faktor pengurangnya? Biaya jabatan. Nah, bagi yang PB ini belum masuk ke situ, ya, karena penjelasannya di awal. Bagi PB, bagi PAP sudah masuk ke situ, harusnya dalam pikirannya. Jadi biaya jabatan itu adalah 5% kali penghasil gaji bruto setahun. Gaji bruto setahun itu 132 juta, berarti kali 5% sekitar 6 juta lebih. Ya, sekitar 6 juta lebih. Yang dihitung 6 juta. Kenapa dihitung 6 juta? Teorinya begitu. Di awal dikatakan biaya jabatan maksimal 5% kali gaji. Ya, gaji. Nah, gaji 11 juta kali eh, kalau disahunkan 132 juta kali 5%. Berarti 6 juta lebih lah. Yang dihitung hanya 6 juta. Lalu PTKP, TK garing nol. Kalau tadi kan cuma gambaran aja tarifnya. Sekarang dihitung oleh Diki. TK nol, tidak kawin, nol tanggungan. Tidak kawin hanya sendiri. Berarti 54 juta. Nah, ini dari mana 54 juta? Hitungan di awal tadi. Nih, contoh, takutnya nanti Anda bingung.
Nah, ini ya 54 juta ya. Ini saya hanya membuktikan bahwa ini sudah dijalani oleh Anda. Saya nggak mungkin ngulang-ngulang kecuali PB. PB belum nyampe ke situ. Tapi mudah-mudahan sekarang nyampe. Oke. Biaya jabatan dan PTKP. Kalau ada iuran pensiun, tambahkan iuran pensiun. Kalau iuran pensiun dibayar oleh wajib pajak. Anggaplah 60 juta. 6 tambah 54, 60 juta. 132 dikali 60, jadi 72 juta. Perhitungan pajak selama setahun. PPh-nya, pajaknya 5% kali 60. Tadi kan 0 sampai 60, 5%. 60 sampai 250, 15%. Itu harus masuk juga dalam otak Anda. Ya, kalau nggak masuk nanti repot hitungnya. Berarti 15 kali 60, 15% kali 12. Dari mana 12? Sisanya 72 dikurangi 60. Kan sisanya 12. Itulah yang kita kan tarif 15%. Sehingga totalnya menjadi 4,8 juta. Berarti PPh per bulan itu adalah 4.800.000 dibagi 12. Berarti 400.000. Jadi berarti PPh di bulan Desember itu 400.000. Itu. PPh di bulan Januari itu 330.000 sampai November. PPh di bulan Desember 400.000. Nah, kalau menggunakan metode net, itu metode net, udah selesai. Itu urusan perusahaan. Tapi kalau kita bicara gross, metode gross, harus tahu berapa pajak saya, berapa penghasilan saya yang diterima, gitu loh. Nah, maka saya masuk ke yang gross. Sengaja sama. Nah, sampai sini kan sama. Kalau 1.000. Yang berbeda adalah karena gross itu adalah berapa pajak yang harus dibayar oleh pegawai dan pegawai ingin tahu. Kalau yang tadi gaji 11 juta utuh 11 juta diterima, kalau ini nggak 11 juta dipotong pajak karena pajaknya ditanggung oleh pegawai. Kalau tadi pajak ditanggung oleh perusahaan. Sama seperti saya, gaji saya ditanggung oleh pemerintah. Saya bayar pajak, tapi saya tidak membayar pajak. Itu loh. Kalau ditanya Pak Nurdin, bayar pajak nggak penghasilan? Bayar. Tapi kok gajinya nggak pernah diungkap berapa pajaknya? Ya itu urusan pemerintah. Karena ditanggung oleh pemerintah. Itu net. Yang saya terima itu net. Pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau gross ditanggung oleh pegawai. Minimal eh, mi- setidaknya pegawai swasta itu pasti menggunakan metode gross. Maka untuk menindaklanjuti itu ditanya tuh berapa pajak yang sudah dibayar di periode Januari sampai November, yaitu 330 kali 11 bulan. Januari sampai November. Berarti 1.170.000. Ya. Kalau ditanya
berapa gaji, berapa PPh yang dibayar dari mulai Januari sampai Desember? Harusnya 4.800.000. Tapi karena membayarnya hanya 3.630.000, maka ada kekurangan 1.170.000. Nah, ini harus dibayar kembali oleh karyawan. Ya. Sementara gaji karyawan per bulan yang diterima setelah pengeluaran pajak yaitu 11 juta kali dikurangi 400.000 yaitu 10.600.000. Nah, itu kalau menggunakan metode cross untuk melihat berapa yang ditanggung oleh karyawan. Dan itu yang sebenarnya real. Karena Anda terima uang, Anda bayar pajak. Kalau saya terima uang, yang bayar pajak adalah pemerintah. Makanya UNJ selalu laporannya nihil, nihil, nihil. Karena sudah dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu ya untuk menjawab Diki tadi dan teman-teman yang menyatakan tadi, kita simpulkan bahwa pembayaran pajak itu mulai Januari sampai November menggunakan tarif efektif bulanan dan bulan Desember menggunakan tarif umum. Nah, itu silakan ada yang bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Damar. Berarti per bulannya itu fixnya kita tuh ini berdasarkan studi kasus ini tuh bayarnya 400.000 atau 330.000, Pak? Apa 330.000 itu baru dikenakan yang 3% dari TK 0 ini, Pak? Gajinya, potongan pajak di bulan Desember itu 400.000. Kenapa kok lebih besar dari tadi yang cuma 330? Karena tadi belum menghitung biaya jabatan. Oh, jadi untuk di bulan bulan Januari sampai November 330. Namun untuk bulan Desember itu kita bayarnya lebih 400.000 dengan perhitungan perhitungan dipotong dengan biaya jabatan lah dan lain-lainnya ya Pak. Dan PTKP itu. Jadi bukan 330. Makanya dia menggunakan dua. Di awal dan di akhir. Di awal sampai mendekati akhir dan di akhir. Ya. Makanya orang mengatakan katanya pajak itu lebih mudah menghitungnya dengan yang sekarang. Iya, kenapa? Karena fix pasti berapa persen per bulan pajaknya. Itu kelihatan. Ada gaji berapa kotornya? 10 juta, 12, 15 juta. Kita lihat 15 juta. Oh, tanya lagi. Anda bukan hanya gaji, tapi juga statusnya gimana? Nah, tanya lagi. Kalau statusnya anaknya tiga, kawin, punya anak tiga, 15 juta. Nah, masuk ke kategori 6%. 5%. Tapi kalau ternyata status Anda itu bujangan, ya, lihat lagi bujangan. Nah, TK 0, 15 juta. Ini, 6%.
Memang enak. Tetap saja kita harus tahu berapa gaji kotor, berapa statusnya, dan yang perlu dicerna adalah di bulan Desember tetap Anda membutuhkan perhitungan rumit, ya. Tadi dikurangi dengan biaya jabatan, PTKP. Untuk persenan biaya jabatan itu semuanya selalu sama 5% Pak, atau tergantung jabatannya? Anda KP apa PB? PB Pak. PB ya, kalau PB belum. Jadi PB itu biaya jabatan itu 5% kali gaji kotor. Maksimal 6 juta per tahun. Tadi kan gajinya berapa tadi? 11 juta kan? Berat, 11 juta di 132 juta kan setahunnya kan? Berarti 5% kali 132 juta. Berarti 6 juta sekian. Nah, maksimal kan 6 juta. Berarti hanya 6 juta. Tapi kalau gaji Anda 10 juta, ya, anggaplah yang 5 juta, ya, 5 juta, setahun 60 juta, berarti 60 juta kali 5%, berapa? 900.000. Berarti 900.000, bukan 2 juta. Itu teori awalnya begitu. Ya, makanya memang perlu juga teorinya. Cuma karena kita terlanjur dan PB ketinggalan satu pertemuan, dan kebetulan materinya harus kita satukan, maka saya cari jalan tengah. Sehingga harus juga untuk mengingat, ya, yang AP itu jadi ingat kembali. Bukan berarti nggak ada manfaatnya. AP juga jadi ingat kembali. Dan memorinya kebayang. Ya. Kayak saya sejak sakit, memori saya kembali. Oh, belajar ini begini begini. Oh, begini begini. Sehingga waktu ngajar udah nggak aneh lagi. Tinggal ingat memorinya aja. Kecuali kalau kita nggak punya memori kita, ya. Itu ya Damar ya. Baik, Pak. Nggak apa-apa nanya yang lain. Eh, Saya Pak mau nanya terkait perhitungan tadi, Pak. Ya, silakan Diki. Boleh ke slide yang ini, Pak, perhitungan gross. Ya. Eh, di sini untuk yang pajak per bulan itu yang dihitung dari Januari sampai Desember, sampai November kan 3.630 ya, Pak. Nah, itu nanti masuknya itu kan di besaran pajak yang harus dibayarkan bulan Desember sama dengan pajak setahun 4.800 dikurang 3.630 ya Pak. Hasilnya kan 1.170. Yang 1.170-nya ini apanya ya Pak? 1.130 itu adalah kekurangan bayar pajak. Yang harusnya bayar 400.000, Anda hanya bayar 330.000. Itu. Ya. Ya. Kan Novembernya langsung kan dengan tarif itu. Oh, jadi nanti di bulan November bayarnya bukan 3.630 ya Pak, Nah, tapi kan ini udah dibayar duluan. Cuma kekurangan bayarnya 1.170. Harusnya bayar 400 kali 11 bulan. Anda bayar hanya 330 kali 11 bulan. Gitu. Ya. Jadi kekurangan bayar.
Nanti itu untuk bayar bulan Desember itu totalnya segitu ya, Pak? Iya, Desember segitu. Nanti dikurangi dengan 1.170.000 lagi yang kekurangan bayar. Oke. Kalau yang 400 ribunya itu yang dibayarkan di bulan Desember juga atau gimana, Pak? Harusnya di bulan Desember dan bulan-bulan sebelumnya. Mm-mm. Cuma kan untuk mempersingkat pengosongan itu langsung dari tarif bulanan tadi yang tidak memperhitungkan ya, apa penghasilan-penghasilan yang lain, pengurang-pengurang yang lain. Oh ya, gini nggak sih Pak nanti yang 3.630 itu dibayarkannya di bulan Desember semuanya gitu ya Pak, Nggak bukan di bisa, November. nggak bisa. Kan waktu Anda dapat penghasilan langsung dipotong pajak. Masa saya dapat gaji langsung nggak apa? Dapat gaji nggak bayar pajak? Iya nanti lolos dong. Laginya susah. Diki gimana? Kamu kemarin belum bayar pajak penghasilan. Ya salah sendiri. Orang saya terimanya uang segitu, gitu kan? Lolos akhirnya Diki nggak bayar pajak. Kalau sekarang kan kalau langsung dipotong nggak enak. Nih Diki, gaji Anda 11 juta, tapi potong pajak sekian ya. Dia terima sekian kan enak. Langsung dipotong pajak. Ya kadang-kadang orang kan Oh, tagihnya oke. lama-lama jadi susah. Baik Pak. Em, mau coba konfirmasi lagi nih Pak. Berarti maksudnya itu yang 4.800.000 itu harusnya yang dibayar 12 bulan, tapi dipotong sama yang 11 bulannya itu yang 3.630 gitu ya Pak. Jadi Hmm. nanti di bulan Desember cukup bayarnya 1.170 bukan 4.800.000 Tambah gitu. 400.000. Oh, Yang bulan Desember kan sebenarnya 400.000. Ditambah kekurangan bayar 1.170.000. oh Berarti jadi 1.570.000 oke, itu total yang dibayar di bulan Desember ya Pak. Desember. Oke oke baik Pak, paham Pak. Ya. Karena bayangkan kalau nggak bayar bulan Januari awalnya, berarti harus bayar 3.634.800.000 langsung setahun dipotong. Gaji Anda tinggal 6.200.000. Nggak mau Anda. Potongannya gede amat ini. Jelas ini kan karena Januari sampai November Anda belum bayar pajak. Nggak mau tahu nanti Anda. Itu ya, Dik. Ya baik Pak. Sudah paham Pak. Yang lainnya, Saya izin bertanya lagi, Pak. jadi silakan. Eh, itu kan tadi ada PPh setahun tuh ada 5% sama 15% ya, Pak. Nah, itu emang udah dari peraturan undang-undangnya seperti itu atau gimana, Pak? Oke. Tadi jumlahnya berapa? 72 juta kan? Kamar ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang ini tarifnya ya. Tabel besar tarif. 0 sampai 60 juta. 5%. 60 juta sampai 250, 15%. Dan seterusnya. Jadi berarti pegawai tadi akan dikenakan pajak lapisan pertama yaitu 0 sampai 60 juta. Berarti kan 5% kali 60 juta. Sementara nilai totalnya kan 72 juta. Masih ada selisih 12 juta. Ya kan? Yang nanti dikenakan tarif sebesar 15%. Kalau misalkan nilai keseluruhannya itu 250, eh 200, 300 juta, misalkan nih, 60 juta kali 5%, 200, 190 kali 15%. 50 juta kali 25%. Jadi bertahap.
Ini undang-undang, bukan kemauan saya, ya, kemauan undang-undang supaya adil, yang besar menikmati juga tarif yang kecil. Itu. Jadi tergantung ini ya. Perhitungan pajak selama setahunnya ini berapa? Karena 72, jadi 60 dulu lapisan pertama 5%. Supaya nyampe 15 kan sebenarnya kan sampai 250. Tapi kan nilainya nggak sampai 250, hanya 72. Jadi sisanya 12 juta. Kalau ini nilainya 300, boleh ini 240, 240, 190 ya. 15% kali 190. Lalu yang ketiga 25% kali 50 juta. Kalau ininya 300. Ya, ini kalau ini 300 nih. Nah, nah ini. Yang ini 60, 190, 50. Tapi yang 150 itu hanya dikenakan 25%. Sesuai dengan lapisan. Hmm. Ada lagi yang lainnya pendengar tapi harus betul-betul nyimak. Ya. Nah, kalau yang ini hanya untuk perhitungan pajak yang ditanggung sebagian oleh wajib pajak atau pegawai, sebagian oleh perusahaan. Ya, untuk melihat besarannya. Nah, besarannya biasanya tergantung kepada gaji dan status. Ya, sama. Penghasilan sama 11 juta kali 1,5. 1,5 itu adalah tarif gaji brutonya 11 dengan eh, statusnya TK garing 0. Ya. Kita coba bener nggak 11 juta itu 1,5. Nah, ya, 11 juta. Nah, ini. Oh, berarti ah, bukan 1,5 tapi 3%. Sorry. Saya itu salah tulis nih. Ini makanya perlu cross check itu. Itu kan 11 juta kan gajinya kan? Ini kalau saya salah, saya selalu koreksi. 11 juta ini. 10.700.000 sampai dengan 11.050.000, 3%. Berarti 3%, kita lihat. Ini kan TER. TER-nya kan tadi 3% kan? Kayaknya isinya benar, cuma rumusnya salah. 3%, 100 dikurangi 3%.
Yang salah cuma angkanya aja. Ini belum lagi. Oke. Ya. Tapi kalau angkanya benar, Anda boleh cek. Yang salah cuma saya nulisnya aja yang salah. Ini ya. Tapi ini benar. Jadi totalnya yang ditanggung sebesar 167.512. Jadi kalau dibulatkan 167.500 rupiah. Itu perubahannya ya. Nanti eh, tayangan saya hanya rubah aja yang sesuai dengan ini. Bila perlu cross check betul nggak segitu. Pertemuan berikutnya nanti. Oke, ada yang ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau cukup, ya, mengingat saya juga harus ke check up dulu ke dokter sebentar. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa selesai. Ya. Paling tinggal berapa menit lagi sih? Kayak udah lebih dari setengah 11 ya. Eh, kamu setengah 12 lebih ya? Iya, Ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa meneruskan sampai selesai. Eh, yang lainnya nanti Anda baca dulu. Ya. Khususnya adalah mengenai betul nggak ini 7%, betul nggak ini 10%, dan seterusnya. Ya. Dengan tadi modal Anda dengan melihat gaji bruto dan eh, status untuk melihat persentase hari pajak. Ya, itu saja. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? dari saya sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya pikir cukup sekian. Sampai ketemu nanti.